Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah, tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Pukul 10.00 PM, Ayuna, Pangeran, Pak Seno, dan Budina turun dari mobil jemputan. Dengan lembut, Budina mengulurkan tangan membantu Yuna turun dari mobil. Sekarang, ini juga rumah kamu, merangkul Yuna. Sedikit mengelus lengannya, Yuna terkagum melihat rumah berlantai 2 yang begitu megah. Menoleh ke kiri dan ke kanan, ada garasi yang ukurannya lebih besar dari rumahnya. Sekitar 3 mobil dan 2 motor ada di samping mobil itu. Taman depan begitu luas, ada gazebo di depan rumah, lengkap sama ayunan berkursi panjang di sana. Gak nungguin yang lain, Pangeran udah melangkah masuk lebih dahulu. Dina menarik tubuh Yuna untuk berjalan memasuki teras, kemudian masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Yuna terkejut melihat seisi rumah yang sangat mewah. Lampu gantung yang sangat besar dan bagus banget. Belum lagi banyak pernak-pernik di lemari kaca samping ruang tamu. Di Jogja, Yuna belum pernah menjumpai rumah yang sebesar dan sebagus ini. Budina membawa Yuna menaiki tangga. Tepat di samping tangga ada 2 pintu bercat putih yang berjajar. Ini kamar kamu. Yang sebelahnya kamar pangeran. Kalau butuh apapun, kamu bisa panggil pangeran. Enak aja, kan ada Big Siti. Ngapain panggil gue? Pangeran muncul dari bawah, menaiki beberapa anak tangga tanpa ngomong lagi. Segera buka pintu kamar, masuk lalu menutupnya kembali. Budina tersenyum, kembali mengelus lengan Yuna. Pangeran emang gitu nak, tapi aslinya juga baik kok. Ayo masuk kamar. Kamu harus istirahat, pasti capek banget. Budina membukakan kamar untuk Yuna. Wajah Yuna kelihatan sangat terkejut. Nuansa biru langit di kamar itu sangat tepat sama warna kesukaannya. Luasnya 3 kali dari kamar Yuna yang ada di kampung. Mama tinggal ya, kamu istirahat. Mama juga mau istirahat. Budina melangkah keluar kamar. Mah, kamar mama di mana? Pertanyaan Yuna menghentikan langkah mama. Kembali menoleh, itu dibawa. Oh, ngangguk. Lalu Budina berjalan menuruni tangga. Yuna menutup pintu kamar, duduk di atas tempat tidur, menghentakkan bokongnya lagi. Lalu tersenyum. Empuk banget. Jauh beda sama kasur yang ada di rumah bapak, ngomong sendiri. Beranjak, mencoba duduk di kursi samping tempat tidur. Meja belajarnya bagus, menyalakan lampu yang ada di meja itu. Selesai kagum sama meja belajar, Yuna membuka lemari pakaian, masih kosong. Lalu teringat sama tas ransel yang dibawa tadi dari kampung. Masukkan baju itu ke dalam lemari. Mematut wajah di depan cermin yang nempel di pintu lemari. Langkahnya tertuju pada pintu kaca sebelah kanan kamar. Membuka gorden biru itu, lalu gorden tipis yang ada lapisan belakangnya membuka pintu kaca itu. Wush, semilir angin malam menerpa wajah Yuna, membalai rambut panjang yang dibiarkan terurai, melangkahkan kaki keluar, lalu lengannya bertumpu pada pagar balkon, menatap langit yang dipenuhi dengan bintang. Hei bapak, Yuna di sini. Yuna beneran pergi dari Jogja. Pak, bapak sama ibu tenang di sana ya. Yuna pasti akan bikin kalian bangga. Tersenyum menatap beberapa bintang yang ada di langit. Loh, enggak tidur? Ini udah tengah malam. Yuna menoleh ke samping, ternyata pangeran udah berdiri di sana. Ada sebatang rokok yang terselip di antara jari. Pelan dia menghisap, dan detik kemudian kepulan asap itu melayang ke udara. Yuna tak menjawab omongan itu, hanya memutar bola mata jengah. Lalu kembali tersenyum menatap bintang di langit. Yuna, bobok yuk. Yuna bobok dulu ya, Pak, melambaikan tangan ke arah langit. Tanpa melirik pangeran ataupun ngomong apapun, Yuna kembali masuk ke kamar. Pangeran tak mempedulikan itu, tetap fokus sama rokok di tangannya. Seminggu nggak sekolah, Yuna menghabiskan hari-harinya belajar di rumah.
Mama mengajaknya belanja setiap hari, termasuk pergi ke salon. Sore tadi, Mama merubah semua penampilan Yuna, mengenalkan Yuna sebagai saudara sepupu pangeran dari Jogja. Tentu nggak mungkin biarkan penampilan Yuna biasa saja. Seragam baru, walau dengan warna yang masih sama seperti dulu, putih abu-abu. Berkali-kali Yuna mengukir senyum di depan cermin, bahagia menatap pantulan wajahnya di depan. Pak, lihat deh, sekarang Yuna lebih cantik. Rambut hitam lurus yang dulunya biasa saja, itu sekarang berponi miring. Bahkan rambutnya dibuat curly dengan warna sedikit pirang, sangat cocok dengan wajah Yuna. Meraih tas selempan warna biru yang diberi sama Mama 2 hari lalu. Keluar kamar, menuruni tangga dengan senyum lebar. Enggak, pokoknya aku nggak mau berangkat bareng dia, pangeran ngomong dengan suara yang meninggi. Yuna menghentikan langkah, menyimak lebih panjang lagi sama apa yang akan pangeran katakan. Yuna belum tahu letak sekolahnya, Ran. Dia bisa nyasar. Nasihat dari Mama. Dia punya mulut mah, bisa nanya sama sopir angkot atau bajai, tolaknya. Lalu menggigit roti yang sehari tadi ada di tangannya. Berdiri, nyampirin tas di bahu, dan segera keluar rumah. Aku bisa berangkat sendiri, Mah, melanjutkan langkahnya setelah punggung suaminya tak terlihat lagi. Gabung sama mamanya, duduk di meja makan. Beneran kamu nggak apa? Mama memang terlihat sangat khawatir. Yuna mengangguk, meyakinkan, iya, sopir angkotnya pasti juga tahu letak sekolah Yuna. Naik taksi aja ya, sahut Papa yang baru aja gabung. Mama pesenin taksi online sana. Iya, Pak. Nah, Papa nitip pangeran ya. Yuna mengerutkan kening. Beneran gak ngerti maksud apa-apa. Dia sering bikin onar di sekolah, sering bolos, bahkan hampir tiap hari masuk ke ruang BK. Kamu bisa merubahnya kan? Pinta Papa dengan serius. Yuna merasa kesusahan menelan roti yang sebenarnya udah lembut di mulut. Yuna akan berusaha, Pak. Di depan taksi, Tuan, seorang satpam berdiri di samping pembatas meja makan dan ruang tamu. Iya, Pak. Suruh nunggu sebentar, sahut Mama. Itu taksi yang mau antar udah nunggu nah. Yuna segera meminum segelas susu di depannya. Yuna berangkat ya, Pak. Mah mengulurkan tangan untuk menyalami kedua mertuanya. Papa dan Mama sama-sama bengong. Pasalnya mereka lupa hari terakhir anaknya melakukan hal kecil seperti yang dilakukan Yuna saat ini. Assalamualaikum, Pak, Mah, ucapnya sambil tersenyum. Lalu berjalan setengah, berlari keluar rumah. Waalaikumsalam, balas Bu Dina lirih, menyentuh dadanya yang tiba-tiba terasa sesak, lalu menatap suaminya yang duduk di sebelahnya. Pak, sopan sekali Yuna. Sepertinya dia adalah anugerah yang dikirim Tuhan untuk keluarga kita, terutama pangeran. Papa menghembuskan nafas pelan. Papa juga merasa begitu, Mah, meminum gelas susunya. Lalu mengulurkan tangan pada istrinya, pamit kerja ya, Mah. Bu Dina tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca, menyambut uluran tangan Papa dan menciumnya dengan takzim. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Papa mencium kening Mama dan keluar rumah dengan menenteng tas kerjanya. Mama masih duduk di meja makan, sibuk mengusap mata yang menggembung. Ya Tuhan, semoga pangeran bisa menerima keadaan Yuna dengan ikhlas. Ninja warna merah itu berhenti di parkiran sekolah. Seorang cewek cantik nan modis itu turun dari boncengan, sibuk merapikan rambut yang berantakan. Si cowok yang boncengannya ikut pun turun, merapikan rambutnya sekilas di depan kaca spion, lalu berbalik ikut ngerapiin rambut si ceweknya. Tersenyum manis pada cewek cantik di depannya. Cewek bener, cewek gue, pujinya. Yang dipuji ikutan tersenyum manis. Udah lama gue cantiknya. Menggandeng tangan pangeran dan berjalan menuju ke dalam sekolah. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Si best couple, Pangeran dan Intan. Pangeran lebih dulu ngantar Intan dalam kelasnya 12 IPA 3. Dengan manja Intan mengelayut di lengan Pangeran, lalu mencium pipi cowok itu. Memang sengaja sih memamerkan di depan semua temannya. Kasih ya sayang, ucapnya dengan suara manja yang dibuat-buat.
Pangeran tersenyum bahagia mengacak rambut Intan lalu keluar dari kelas itu. Duh, Tan, beruntung banget sih lo bisa jadi pacarnya cowok imut itu. Gue jadi ngebayangin pipinya yang manis itu saat teraba. Caca, teman sebangku Intan sekaligus salah satu gen Intan menerawan. Bu, Intan nimpuk pakai buku. Anjir, sakit bego. Caca ngelus bahunya. Tai loh, ngebayangin pacar orang. Ngambil kaca di dalam tasnya. Mulai tos up pipi, mengoles kembali bedak yang luntur terkena angin saat di jalan tadi. Loh, udah berapa kali ke salon sama dia? Asik gak? Kembali mulut Caca yang ngerocos. Belum sampai tadi, nyium gue aja belum pernah. What? Mata Caca membulat. Ya misal pangeran cium, gue yang duluan. Tahu tuh, polos atau gimana? Gue nggak paham. Nggak betah sebenarnya, tapi lumayan lah bisa belanja gratis setiap minggu. Intan nyengir kalau mengoles lip gloss di bibirnya. Teng 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 teng. Bel tanda masuk sudah bunyi. Pangeran, Yuda, Awan dan Miko masih duduk di kantin. Mereka menghabiskan jus alpukat yang tadi sudah dipesan. Woi, masuk. Kalau punya kuping pasti dah dengar ada bel bunyi. Nano si ketua kelas. Mereka memperingatkan. Pacut lu. Awan tak terima. Jam pertama jamnya Bu Fatmah. Mending kita masuk deh. Dia bakalan nyariin kita sampai ketemu bolosnya di jam ketiga aja. Miko memberi saran. Tumben si kadal mikirnya benar. Ya udah, ayo cabut. Pangeran beranjak berjalan membayar pesanan lalu jalan dengan congkaknya masuk ke dalam kelas. Mereka berempat duduk di deretan paling belakang. Awan mengambil satu buku paket lalu berdiri menghampiri Senal yang duduk di depannya. Memukul Senal dengan buku paketnya. Pindah ke belakang. Senal hanya diam, berdiri dan duduk di samping pangeran. Teman sebangkuku Awan mendudukkan pantat di kursi yang Senal duduki. Tanpa aba-aba menarik rambut Seli yang duduk di depannya. Rambutnya lepek banget, nggak jauh beda sama sapu ijuk. Aksi membuli dimulai. Masih pagi nyet, bikin nangis anak orang, suruh nikahin. Seru pangeran yang duduk di belakang. Gue sih jujur gak lihat apa. Nih lecek menarik kembali rambut Seli. Yang punya rambut cuma meringis, kesakitan. Memajukan kursinya agak ke depan biar gak digangguin sama Awan. Tapi kaki Awan menahan kursi. Kaki kursi bagian belakang hingga tak bisa ditarik ke depan. Awan menyobek kertas, menggulungnya kecil lalu menggelitik leher Seli dengan gulungan kertas itu. Seli beneran merasa sangat terganggu. Selanjutnya menarik tali BH yang sebenarnya tak terlihat karena ada tank top yang menutupinya. Anjir, masuk ke kelas cuma pengen gangguin Seli. Disumpahin lo cinta sama si Seli, teriak Miko yang duduk di meja belakang pangeran. Gak nafsu, ada rata bokon tepos. Apa yang emput, sahut Awan. Tak begitu lama Bu Fatmah, guru matematika killer itu masuk, menaruh beberapa buku di atas meja. Pagi semua, sapanya. Pagi Bu. Serentak semua menjawab. Hari ini ada murid baru yang akan menjadi teman kalian. Mendengar murid baru, mata pangeran langsung awas menatap arah pintu. Dia sama sekali nggak ngira kalau Yuna akan masuk di kelas yang sama dengannya. Sini masuk. Bu Fatmah melambaikan tangan ke arah pintu. Yuna menghembuskan nafas sebentar untuk menguasai diri. Mulai melangkah masuk dan berdiri di depan menghadap ke semua temannya, teman sekelasnya. Anjing, cantik bener, seru Awan yang juga memperhatikan Yuna. Pangeran terpaku menelan saliva yang mampet di tenggorokannya. Memang selama seminggu serumah dengannya, ia nggak pernah ketemu sama Yuna. Ia sibuk main di luar, kencan sama Intan dan nongkrong sama teman-temannya. Jodoh gue anjing, seru Yuda yang ada di samping Miko. Ayo kenalkan dirimu, perintah Bu Fatmah. Yuna tersenyum memperlihatkan dua lesung pipi sangat manis. Pagi teman-teman, nama saya Ayuna. Saya pindahan dari Jogja. Semoga kita bisa berteman ya. Membungkukkan sedikit badan sebagai tanda hormat. Ayuna, kamu duduk di samping.
Bu Fatma celukukan mencari kursi yang kosong. "Sini kosong, Bu," seru Awan. "Ya udah kamu duduk di sana."